Dalam video hari ini, saya Gay berbicara khususnya tentang seorang gadis hafizah Al-Quran. Saat dia masih hidup, dosa apa yang dilakukan lidahnya sehingga setelah meninggal dia mendapatkan azab kubur yang sangat pedih? Kejadian ini membuat bulu kuduk penduduk desa berdiri dan semua orang memohon ampun kepada Allah. Jadi teman-teman tercinta, jika Anda benar-benar baru di saluran saya, silahkan subscribe agar cerita penuh pelajaran seperti ini terus Anda dapatkan. Desa Sleman, Yogyakarta, sebuah tempat kecil di mana setiap momen kehidupan terasa sederhana namun penuh cinta. Anak-anak bermain di ganggang, orang tua duduk di bawah bayang-bayang pohon, dan para wanita berbincang sambil tertawa di halaman. Namun di tengah semua itu, ada seorang gadis yang paling sering dibicarakan, Salsabila. Tidak ada gadis sehebat Salsabila di seluruh daerah ini. Begitulah kalimat yang selalu ada di lidah ibu-ibu desa. Salsabila berusia 22 tahun, tetapi wajahnya putih bersih, matanya penuh rasa malu, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang luar biasa bagi siapapun yang melihatnya. 5 tahun lalu, dia telah menyelesaikan hafalan Al-Quran, hafizah, dan sejak saat itu, kehormatannya berlipat ganda. Orang-orang memanggilnya untuk berdoa, membacakan surat Yasin untuk yang sakit, dan anak-anak datang kepadanya untuk belajar Al-Quran. Tetapi di balik setiap cahaya ada bayangan. Dan bayangan hidup Salsabila adalah lidahnya. Di luar rumah dia adalah gadis baik yang berbicara lembut dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi di dalam rumah warna lidahnya berubah. Dia sering memotong pembicaraan ibunya, membentak adik-adiknya karena kesalahan kecil, dan terkadang mengucapkan kata-kata yang bagaikan pisau, belati di hati pendengarnya. Rahasia para wanita di lingkungan itu menjadi bahan ejekan baginya. Jika ada keributan di rumah seseorang, Salsabila lah yang pertama kali menceritakannya kepada orang lain dengan bumbu-bumbu agar lebih sensasional. Terkadang nada bicaranya begitu keras hingga orang di depannya terdiam dengan air mata. Sementara Salsabila masuk ke kamarnya dan tertawa seolah itu hal sepele. Ibu Salsabila sangat sedih melihat ini. Suatu hari, setelah Salsabila memaki adiknya dengan kata-kata kasar, sang ibu memegang tangannya dan berkata, "Nak, ingatlah luka lidah lebih dalam dari luka pedang. Luka pedang bisa sembuh seiring waktu, tapi bekas luka lidah tak tinggal di hati. Dan dengarlah, Allah akan menghisap penghafal Al-Quran dengan sangat keras." Salsabila mendengarkan ibunya dan dengan senyum tipis berkata, "Ibu, itu hanya cara orang tua menakut-nakuti anaknya. Allah Maha Pengampun. Hal-hal kecil tidak akan dilihat." Ibunya menarik napas panjang. Dia tahu tidak ada dosa yang kecil, terutama jika itu melukai hati seseorang, apalagi keluar dari lidah yang pernah menghafal Al-Quran, maka hitungannya akan sangat berat. Semua orang menghormati Salsabila, tapi banyak yang memendam luka karena ucapannya. Fitri, teman masa kecil Salsabila yang sangat dekat, sering menjadi korban ketajaman lidahnya, namun tetap bertahan karena persahabatan. Fitri merasa mungkin Salsabila tidak sadar betapa kata-katanya menyakitkan. Suatu hari, sebuah kejadian menjadi terkenal di desa. Seorang wanita tua, Ibu Khalida, jatuh sakit. Salsabila pergi ke rumahnya untuk membacakan Al-Quran. Namun sambil duduk di sana, dia mulai mengungkit rahasia lama anak dan menantu wanita itu. Sang menantu terdiam, namun kesedihan terpancar jelas di wajahnya. Setelah Salsabila pergi, sang menantu berkata sambil menangis, "Hati orang yang membaca Al-Quran seharusnya seperti Al-Quran, tapi lidahnya mengeluarkan racun." Kalimat ini berdema di dinding-dinding rumah, tapi tidak sampai ke telinga Salsabila yang merasa hidupnya bahagia dan yakin bahwa penghafal Al-Quran tidak akan pernah terkena azab Allah.
Malam itu, saat dia duduk di kamarnya menggosipkan orang di ponsel, ibunya berhenti di pintu. "Nak, jangan bermain-main dengan kalam Allah. Setiap kata dari orang yang ber-Al-Quran memiliki bobot." Salsabila berkata dengan santai, "Ibu, dosa besar apa yang aku lakukan? Makan harta orang? Membunuh? Ini kan hanya bicara. Mana ada orang mati karena bicara?" Ibunya merasakan kegelisahan. Sang ibu hanya berkata, "Nak, terkadang kata-kata bisa membunuh ruh seseorang. Ingatlah jika penjaga kitab Allah tidak menjaga lidahnya, maka lidah ini akan menjadi musuh terbesarnya di dalam kubur." Salsabila mengabaikannya, namun takdir telah menetapkan bahwa kata-kata ibunya akan segera menjadi kenyataan dengan akhir yang tak terbayangkan. Berhari-hari berlalu, hari ini di sebuah desa di Yogyakarta sedang ramai. Cahaya warna-warni dan aroma masakan menyebar. Ada pernikahan di rumah terbesar di desa dan semua orang hadir. Salsabila juga datang dengan setelan biru yang cantik, celak di mata, dan wajah yang bercahaya seperti biasa. Orang-orang menyambutnya dan meminta doa, dan dia tersenyum menyapa semua orang. Di antara tamu ada Fitri. Keduanya telah tumbuh bersama, tetapi Fitri telah sering terluka oleh kata-kata Salsabila. Hari ini adalah hari keputusan untuk lamaran Fitri, namun tidak ada yang tahu. Setelah makan, para wanita duduk berkumpul. Fitri bercanda, "Salsa, masakanmu enak, tapi kadang garamnya kurang atau kebanyakan." Itu hanya candaan ringan, tapi Salsabila merasa meledak. Dia membalas dengan kejam, "Halah Fitri, semua orang tahu masakanmu adalah yang terburuk. Semua orang di desa bilang masakanmu membuat lidah terbakar. Dan lagi pula, sebelum bicara soal orang lain, lihat dulu rumahmu. Semua orang tahu cerita memalukan di keluargamu." Kalimat itu bagaikan panah menusuk jantung Fitri. Dia tahu Salsabila sengaja membongkar rahasianya di depan semua orang. Matanya berkaca-kaca, tapi dia diam. Suasana berubah. Fitri mengambil kainnya dan keluar. Di bawah sinar bulan, hatinya gelap. Dia menangis dan bertanya, "Apakah sahabatku tidak mengerti perbedaan antara candaan dan luka?" Malam itu pesta berlanjut, tapi badai sunyi telah bangkit di hati Fitri. Sesampainya di rumah, Fitri tidak bisa tidur. Dia berwudu dan duduk di atas sajadah. Sambil menangis dia berdoa, "Ya Allah, jika aku yang salah, maafkan aku. Tapi jika dia melukai hatiku tanpa hak, tuliskanlah untuknya akhir yang terbaik bagimu, atau hancurkan kesombongannya. Tunjukkanlah beratnya dosa lidah ini." Ini bukan doa biasa. Ini adalah rintihan hati yang terluka yang langsung naik ke arsy. Salsabila pulang dengan perasaan senang. Dia bercerita pada ibunya betapa serunya pesta itu. Sambil tertawa dia bercerita soal Fitri. "Ibu, aku hanya memberinya sedikit luka dalam candaan." Dia menangis. "Ada orang yang sangat manja." Ibunya berkata serius, "Nak, jangan pernah membebani hati orang. Nabi SAW bersabda Muslim adalah dia yang orang lain selamat dari lidah dan tangannya." Salsabila menganggapnya lelucon. Dia tidak tahu bahwa luka yang dia tinggalkan di hati Fitri telah dicatat dalam hitungan Allah di langit. Malam itu hening. Salsabila tidur setelah mengobrol di ponsel. Tiba-tiba dia merasa ada seseorang di dekatnya. Tapi kamar itu kosong. Dia menarik selimut dan tertidur. Namun tidur ini menjadi jembatan antara hidup dan mati. Pagi harinya saat azan subuh, ibunya berwudu dan pergi ke kamar Salsabila. Tidak ada jawaban. Ibunya mengetuk lebih keras. Tetap sunyi. Dengan tangan gemetar, ibunya membuka pintu dan melihat pemandangan yang menggetarkan ruhnya. Salsabila terbaring dengan wajah yang menghitam legam. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Bibirnya bergetar seperti ingin bicara, tapi tidak ada suara. Tangannya mencengkeram selimut dengan kuat. Dalam beberapa saat, dia tidak bernyawa lagi.
Seluruh rumah bergetar karena teriakan ibunya. Tetangga datang berkumpul. Wajahnya yang menghitam membuat orang-orang ketakutan. Seorang wanita tua berbisik, warna hitam ini muncul ketika ruh tidak keluar dengan mudah. Salsabila dimakamkan siang itu. Saat tubuhnya diturunkan ke liang lahat, kain kafannya dibuka untuk pandangan terakhir. Pipinya terasa dingin dan keras. Setelah orang-orang pulang, azab Salsabila yang sebenarnya dimulai. Di kegelapan kubur, matanya terbuka. Dia merasakan panas dari bawah, seolah ada api yang menyala di bawah tanah. Tiba-tiba 2 malaikat muncul dengan rupa yang menakutkan dan mata yang tajam. "Siapa Tuhanmu?" tanya malaikat. Salsabila ingin menggerakkan lidahnya, tapi seolah ada beban yang tak terlihat. "Apa yang kau katakan di dunia? Kau menghafal Al-Quran bukan?" tanya malaikat satunya. Salsabila mencoba membaca syahadat, tapi lidahnya menjulur keluar sepanjang 1 kaki. Suara menggelegar terdengar dari setiap sudut kubur. Inilah lidah yang di siang hari membaca Al-Quran, tetapi di malam hari menyayat hati manusia. Lidah yang membacakan kalam Allah, tetapi juga mengeluarkan hibah, fitnah, dan racun. Hari ini, lidah ini akan dibakar api sampai kiamat, dan kalajengking akan menggigitnya. Salsabila mencoba berteriak, "Ya Allah, maafkan aku." Tapi sebelum kata keluar, bola api masuk ke mulutnya. Lidahnya terbakar. Bau daging gosong memenuhi kubur. Dia mencoba menutup mulut dengan tangan, tapi tangannya terikat. Dinding kubur menghimpit hingga tulang rusuknya bersilangan. Hanya asap yang keluar dari bibirnya, dan dari matanya mengalir darah panas. Di atas tanah, orang-orang mengira Salsabila sedang beristirahat dengan tenang setelah menjawab pertanyaan malaikat. Namun, di tepi pemakaman ada sebuah rumah kecil milik kakek bernama Pak Rahmat. Dia mendengar rintihan pedih seperti orang yang dibakar hidup-hidup. Selama 2 malam berturut-turut, dia mencium bau daging terbakar. Kabar ini menyebar. Para pemuda memberanikan diri mendekati makam di malam hari. Mereka mencium bau yang sama dan mendengar teriakan yang membuat kaki mereka lemas. "Ini suara wanita," bisik salah satu dari mereka. Tanah kubur seolah bergetar seakan ada yang sedang meronda di dalam. Besoknya, Ustadz Mansur mengumpulkan warga. Beliau menjelaskan bahwa penghafal Al-Quran memiliki tanggung jawab 2 kali lipat. Beliau menceritakan hadis tentang orang yang bangkrut di hari kiamat. Orang yang punya banyak pahala, tapi pahalanya habis karena pernah menghina dan melukai hati orang lain. Fitri yang berdiri di belakang menangis histeris dan mengaku bahwa dia telah mendoakan Salsabila agar diberi keadilan. Ustadz berkata bahwa ini adalah pelajaran bagi kita semua. Sejak hari itu, makam Salsabila menjadi tempat yang penuh ibrah. Penduduk sekarang sangat menjaga lidah mereka. Wanita-wanita yang biasanya menggosip berjam-jam, kini segera berhenti jika pembicaraan mulai ke arah buruk, karena takut nasib lidah mereka akan seperti Salsabila. Pak Rahmat berkata terkadang masih terlihat asap titis di malam hari, dan bayangan yang memegang mulutnya, tapi lidahnya tidak bisa bergerak. Ini adalah tanda nyata dari Allah, bahwa dosa tidak hanya melalui tangan dan kaki, tetapi yang paling banyak melukai adalah lidah. Terutama bagi mereka yang memiliki Al-Quran di dadanya, namun lidahnya tidak suci. Kini anak-anak di desa belajar bahwa 1 kata dari lidah bisa menyulut api yang membakar hingga ke dalam kubur. Inilah kisah seorang hafizah yang berakhir tragis karena lidahnya sendiri. Ya Allah, berilah kami taufik untuk berbuat baik dan jagalah lidah kami dalam kendali kami. Jangan biarkan kami menyakiti hati orang lain atau memfitnah. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Amin ya Rabbal Alamin.